bersama rekan saya di balik kamera. Saya Nathan. Ini kami berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah inovasi terbaru yang menghadirkan nuansa digital yang ada di Museum Nasional Indonesia ini. Nah, yang mana ini tuh bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam menikmati koleksi bersejarah dengan cara yang lebih modern. Museum Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Museum Gajah terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kini menghadirkan konsep baru berbasis digital untuk para pengunjung melalui aplikasi pemandu virtual dan teknologi QR Code. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses informasi koleksi secara tepat, praktis, dan interaktif langsung dari ponsel pintar yang dimilikinya. Museum ini memiliki dua gedung. Gedung A digunakan untuk ruang pameran dan wahana imersifan. Sedangkan gedung B dikenal pula dengan sebutan Gedung Arka yang dibuka resmi pada tanggal 20 Juni 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digunakan untuk ruang pameran temporer. Pusat mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan 6 ruangan di Gedung A pada 16 September 2023. Museum ini kembali dibuka semenjak 15 Oktober 2024. Nah, selama 1 tahun direspirasi, kini Museum Nasional sudah kembali dibuka normal sejak kejadian yang membuat sejumlah koleksi benda bersejarah hangus terbakar api. Nah, walaupun banyak koleksi yang terbakar, tetapi Museum Nasional menjadi lebih menarik. Sisa-sisa benda sejarah yang masih bisa diselamatkan terpajang rapi di sebuah ruangan sebuah pameran. Nah, sementara benda bersejarah yang masih bisa diselamatkan dipajang dalam satu tempat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pengunjung bisa mengetahui informasi terkait benda tersebut dengan sekali klik saja. Nah, salah satu fitur yang unik dari Museum Nasional Indonesia ini adalah fitur dengan memanfaatkan kamera dan pemindai wajah serta teknologi AI untuk mengidentifikasikan anatomi dan mencocokkan wajah kita dengan suku-suku dan usul-usul atau suku-suku yang terdapat di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, rekan saya, Nathan, ingin langsung mencoba mengenal paras Nusantara yang ada di museum ini. Dan langsung didapati hasil bahwa dia memiliki kemiripan dengan masyarakat suku Tanibar. Nah, selanjutnya pada bagian ini dijelaskan mengenai bagian-bagian tubuh manusia purba. Pada bagian ini ditampilkan dalam bentuk video, dan terdapat juga fosil tengkorak dari Homo erectus. Jadi ada ruang imersif A yang terletak di gedung B. Akan tetapi ruang imersif A-nya ini sedang ada kesalahan teknis. Jadi sayang sekali kami tidak bisa menyaksikan pertunjukan yang ada di ruang imersif A-nya. Pada lantai 2 yang terdapat pada Museum Nasional Indonesia, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Jadi di lantai ini terdapat tema tentang sejarah peradaban Islam, yang mana memuat tentang di sini ada koin Islam dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Lalu terdapat juga ragam Al-Quran yang ada di Nusantara. Lalu di sini di belakang saya juga terdapat wewangian atau parfum. Di sini juga terdapat berbagai manik-manik yang ada di sini. Ya, selengkapnya lalu di sini bisa dapat memuat
informasi-informasi mengenai manik-manik tersebut. Nah, sekarang kita sedang berada di lantai 3 yang terdapat di Museum Nasional Indonesia. Nah, pada lantai ini terdapat banyak sekali cerita-cerita seperti semangat perjuangan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, seperti di sebelah saya ini terdapat semangat perjuangan dilakukan oleh para wanita yang ada di Indonesia. Di sini juga terdapat berbagai kesenian yang ada di Indonesia. Menyatakan kemerdekaan Indonesia yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Halo, saya Nathan. Saya ingin mewawancarai tugas museum di Museum Nasional Indonesia. Kalau betul, Pak, abang dari mana? Namanya siapa? Nama saya Teza. Bang Teza. Bang, bagaimana merespon pengunjung sejauh ini terhadap inovasi digital yang sudah diterapkan? Pengunjung tertarik tentunya dan juga merasa konsep digital tersebut membantu mereka, karena seperti ada di pameran manusia purba ini, fosil-fosil ini ada infografis itu yang ditunjukkan dengan sebuah video, dan itu membantu mereka memahami letak-letak tulang tengkorak yang ditampilkan. Teknologi apa saja yang sudah tersedia untuk mendukung konsep digital di museum ini, Pak? Jadi yang sudah tersedia di museum ini itu ada penampilan imersify itu seperti video mapping. Sebenarnya itu untuk hiburan, tetapi memang itu yang ramai peminatnya sampai saat ini. Kemudian juga ada proyektor yang menampilkan posisi pecahan tulang pada manusia purba itu yang ditampilkan di Museum Nasional itu di bagian mana gitu contohnya. Kemudian juga ada Paras Nusantara itu menggunakan teknologi AI untuk menyesuaikan wajah seseorang dengan lukisan yang merupakan koleksi Museum Nasional Indonesia. Makasih, Bang. Ya, Bukan hanya tempat untuk melihat barang-barang bersejarah, tapi juga bisa menjadi pusat pembelajaran budaya dengan koleksi yang kaya dan fasilitas yang lebih modern. Nah, museum ini cocok untuk kalangan muda, bahkan untuk turis dari luar negeri. Biasanya museum ini identik dengan suasana yang serius, tapi di Museum Nasional Indonesia ditampilkan dengan sekarang jadi lebih asik dan tidak membosankan. Semoga aja inovasi yang ada di Museum Nasional Indonesia bisa membuat para generasi muda lebih tertarik untuk datang ke museum. Mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.